Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Tantangan Pembelajaran Praktikum secara Daring selama Pandemi COVID-19. Artikel ini tentunya dibuat oleh saya sendiri, bernama Revika Safitri Rizkia Taufik, dengan Ibu Nurin Novianti Afidah sebagai penulis penanggung jawab. Kemudian, saya berasal dari Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja, pada bagian pertama, kita akan membahas tentang abstrak. Abstrak sendiri itu menyajikan ringkasan yang mewakili seluruh artikel. Adapun abstrak pada artikel ini yaitu kondisi pandemi saat ini membawa dampak perubahan yang sangat besar pada bidang pendidikan. Salah satu bidang pendidikan disiplin ilmu yang terdampak adalah program studi kimia. Dalam bidang ilmu ini, praktikum merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam rangka memahami teori-teori yang diberikan. Praktikum biasanya dilakukan secara langsung, tetapi ketika pandemi saat ini harus dilakukan secara daring. Banyak tantangan yang perlu dihadapi, baik itu oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik agar kegiatan pembelajaran praktikum secara daring dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kata kuncinya sendiri terdiri atas praktikum secara daring dan tantangan praktikum daring. Kemudian, selanjutnya ada bagian pendahuluan yang berisi mengenai uraian masalah dalam bentuk latar belakang penelitian atau pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. Adapun bagian pendahuluan pada artikel ini ialah pandemi COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung selama lebih dari 7 bulan. Hal ini tentu memberikan dampak yang cukup besar bagi semua aspek, salah satunya dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan hal tersebut, pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam sistem pembelajarannya, terutama ketika pandemi COVID-19 saat ini. Sistem dan media pembelajaran merupakan aspek yang saling berkesinambungan. Dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Hamijoyo dalam Latu Heru tahun 1993 memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh mahasiswa atau yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu dapat sampai kepada penerima yang dituju. Dengan demikian, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahkan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Penerapan sistem pembelajaran yang efisien harus dihadapi dengan berbagai tantangan. Dengan adanya tantangan tersebut, pendidikan tinggi dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pembelajaran yang dilakukan selama pandemi adalah praktikum yang harus dilakukan secara mandiri dan dengan metode daring atau dalam jaringan. Praktikum secara mandiri ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi mahasiswa dan tenaga pendidik, baik dalam bidang sains maupun kesehatan. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Metode penelitian ini berisi mengenai prosedur, teknik, dan metode yang digunakan dalam penyajian artikel. Metode yang digunakan dalam melakukan kajian analisis terkait permasalahan artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan berbagai sumber pustaka dan data rujukan baik itu dari buku, jurnal,
maupun internet untuk memaparkan hasil literatur mengenai data dan informasi terkait tantangan pembelajaran praktikum secara daring selama pandemi. Kemudian, bagian selanjutnya adalah bagian pembahasan yang merupakan bagian yang paling esensial dalam sebuah artikel ilmiah. Dunia sedang berjuang melawan COVID-19. Lembaga pendidikan harus cepat melakukan antisipasi. Demi mengurangi persebaran virus COVID-19, pemerintah di Indonesia telah membuat kebijakan yakni physical distancing, yaitu diantaranya berupa kebijakan khusus bagi para peserta didik dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi belajar dari rumah pendidik. Nah, kemudian pendidik atau guru, dosen, siswa, mahasiswa, serta orang tua berinteraksi melalui teknologi. Kemudian, kebijakan ini menjadi hal yang tentu membuat para pendidik untuk gencar melatih dan membiasakan diri terhadap perubahan yang akan terjadi, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya, kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas dalam rangka menunjang keberlangsungan sistem pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pembelajaran terus mengalami perubahan. Sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan dalam menjalani pembelajaran berbagai disiplin ilmu di tengah pandemi saat ini. Berbicara mengenai berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam bidang sains maupun kesehatan, pastinya tidak terlepas dengan yang namanya praktikum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, praktikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa atau mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dari teori. Pembelajaran praktikum ini biasanya dilakukan di dalam maupun di luar laboratorium atau tempat lain yang mendukung penelitian. Dalam praktikum ini, biasanya mahasiswa dituntut untuk aktif dan teliti untuk menyelesaikan suatu pengamatan, percobaan atau pengujian suatu konsep atau prinsip suatu materi perkuliahan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Setelah melakukan suatu praktikum, para praktikan dituntut untuk melaporkan hasilnya dalam bentuk suatu laporan praktikum. Laporan ini berisi gabungan mengenai hasil penelitian dan juga kajian teoritis terkait percobaan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran, tantangan yang harus dihadapi pun semakin banyak dan tidak dapat dihindari. Kondisi pandemi saat ini yang membuat semua pembelajaran diharuskan menjadi daring menjadi salah satu hal yang menambah daftar tantangan-tantangan tersebut. Pelaksanaan praktikum yang mengadopsi pembelajaran daring membawa masalah yang cukup besar bagi mahasiswa yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil, sehingga banyak dari mereka yang mengalami kesulitan ketika melakukannya. Hal ini didukung dengan adanya data yang disampaikan oleh staf ahli Menteri Bidang Hukum Kominfo, Henry Subiakto dalam webinar Diseminasi Informasi di Era Pandemi COVID-19 pada Minggu 21 Januari 2020, bahwa meskipun penggunaan internet selama pandemi meningkat hingga 443%, masih terdapat 12.548 desa yang masih belum bisa mengakses internet dengan baik. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah tidak efektifnya dalam melakukan pembelajaran praktikum yang hanya ditunjukkan melalui video pembelajaran atau melalui video yang disampaikan ketika pembelajaran daring. Hal ini membuat sebagian mahasiswa kebingungan mengenai materi yang disampaikan, terutama para mahasiswa baru yang masih dalam tahap penyesuaian dengan sistem pembelajaran di bangku perkuliahan. Adanya ketidakefektifan dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing praktikum atau asisten laboratorium ketika melakukan suatu praktikum membuat para mahasiswa kesulitan dan kebingungan dalam melakukan beberapa prosedur praktikum. Meskipun komunikasi secara online sudah tidak terbatas, tetapi tetap ada beberapa hal yang sebaiknya ditanyakan dan dijelaskan secara langsung. Selain itu, adanya tugas tambahan untuk membuat video selama praktikum berlangsung menambah daftar tantangan tersebut.
para mahasiswa merasa kesulitan karena mereka memiliki tugas praktikum yang menjadi 2 kali lipat dari yang semula hanya membuat laporan, tetapi sekarang diharuskan juga menjadi membuat video praktikum. Pelaksanaan pembelajaran praktikum secara daring bagi program studi kimia dapat dikategorikan sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan yang didapat adalah risiko bahaya dalam menggunakan bahan kimia di rumah. Selain itu, tidak terciptanya atmosfer laboratorium dalam melaksanakan percobaan untuk mendapatkan data secara kuantitatif yang presisi, membuat mahasiswa tidak totalitas dalam mengerjakan setiap laporan praktikum maupun tugas yang diberikan. Tidak hanya program studi kimia yang mendapat kesulitan ketika harus melakukan praktikum di rumah, tetapi juga banyak program studi lain yang merasakan hal serupa, seperti pendidikan kedokteran, biologi, kedokteran gigi, farmasi, dan sebagainya. Namun, dampak positif yang dapat dirasakan melalui penggunaan teknologi sebagai sarana pembelajaran daring adalah kita dituntut untuk berprogres, menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam memanfaatkan teknologi informasi yang dapat mengakselerasi penerapan teknologi 4.0 dalam dunia pendidikan. Selain itu, dengan adanya kondisi seperti saat ini, mahasiswa dilatih untuk meningkatkan kemampuan literasinya sehingga dapat membantu Indonesia untuk terbebas dari predikat negara yang memiliki minat baca yang rendah. Nah, kemudian pada bagian terakhir berisi kesimpulan yang berisi ringkasan dan komentar atas temuan dari penelitian. Kesimpulan kali ini adalah sebagai berikut. Pembelajaran praktikum secara daring merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan supaya pembelajaran dapat terus berlangsung di tengah kondisi pandemi saat ini. Berbagai tantangan perlu dihadapi supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan dapat terasa dampak positifnya. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka yang telah saya cantumkan dalam artikel penelitian kali ini. Cukup sekian presentasi atas artikel yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.